Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nur Hidayah dengan NIM 0704222039 dari kelas Biologi 1 Stambuk 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik ELISA pada mata kuliah Manajemen dan Instrumentasi Laboratorium dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Syukria MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik ELISA. ELISA salah satu metode imunoesai yang digunakan untuk yang pertama untuk antibodi, yang kedua ada protein, yang ketiga ada peptida, dan yang keempat ada biomolekul. Di situ ada gambar alat ELISA. Bisa dilihat teman-teman. Imunoasai berasal dari kata imuno atau secara imunologi dan asai atau kemurnian suatu substansi atau jumlah konstituen dalam suatu campuran. Bisa dilihat, itu ada gambarnya teman-teman. Kenapa disebut enzim linked immunosorbent assay? Yang pertama itu ada antigen atau antibodi yang diinginkan diabsorpsi ke permukaan plastik atau sorben. Yang kedua ada antigen yang dikenali dengan antibodi spesifik atau imuno. Yang ketiga ada antibodi, ini dikenali dengan antibodi kedua atau imuno yang ditempeli oleh enzim atau enzim linked. Yang terakhir atau yang keempat, substrat bereaksi dengan enzim untuk memproduksi produk berupa warna. ELISA dalam pengertian sederhana, sejumlah antigen yang tidak dikenal ditempelkan pada suatu permukaan. Antibodi spesifik dicucikan pada permukaan tersebut sehingga akan berikatan dengan antigennya. Antibodi ini terikat dengan suatu enzim. Pada tahap terakhir, ditambahkan substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi. Berikut ini ada gambarnya. Ada antigen, antibodi, enzim lambat antibodi, dan substrat. Selanjutnya ada komponen penting dalam imunoasai. Di dalam komponen penting imunoasai itu ada 3, dimana kalau jika sangat penting itu tidak bisa tidak ada, karena itu sangat dibutuhkan. Yang pertama ada antibodi atau antiserum, yang kedua ada antigen, yang ketiga ada labeling material. Antibodi atau antiserum. Antibodi, protein yang diproduksi oleh sistem imun untuk melawan antigen. Simbol antibodi itu biasanya huruf Y berwarna biru, atau biasanya hurufnya itu variabel. Dapat dilihat. Ini juga ada gambarnya, bisa dilihat teman-teman. Kekurangan ELISA. Seperti pada umumnya, setiap alat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan alat ELISA ini, yang pertama ada pengukuran aktivitas enzim jauh lebih kompleks dibandingkan pengukuran aktivitas dengan menggunakan radioisotop. Yang kedua, aktivitas enzim dapat terpengaruh oleh konstituen plasma. Yang ketiga, kit tersedia secara komersial tapi tidak murah. Sangat spesifik untuk antigen tertentu, tidak akan mengenali antigen lainnya. Yang kelima, bisa terjadi positif atau negatif palsu, terutama dengan antigen yang termutasi. Ini gambarnya, ada antigen, antibodi, enzim, labeling antibodi, dan substrat. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tahapan ELISA. Ada inkubasi dengan enzim antibodi terkonjugasi.
100 mikroliter enzim antibodi terkonjugasi dalam buffer, ditambahkan ke setiap well, kemudian tutup plate dan diinkubasi pada suhu ruangan selama 1 jam atau 60 menit. Yang ketiga, enzim antibodi terkonjugasi seharusnya melawan antigen agar dapat ditunjukkan. Keempat, antibodi terkonjugasi harusnya spesifik untuk antigen yang diinginkan. Kemudian dicuci dan pembentukan warna. Kemudian, tahapan ELISA selanjutnya ada penghentian pembentukan warna. Penghentian reaksi dengan menambahkan 100 mikroliter 0,5 m H2SO4 pada setiap well. Kemudian membaca hasil. Baca hasil secara langsung melalui bagian bawah plate menggunakan fotometer atau ELISA reader. Otomatis atau semi otomatis. Panjang gelombang yang direkomendasikan antara 620 sampai 650 nanometer. Fluoresensi dalam ELISA. Saat cahaya dengan panjang gelombang tertentu disinarkan pada suatu sampel, kompleks antigen atau antibodi akan berfluoresensi, sehingga jumlah antigen pada sampel dapat disimpulkan berdasarkan besarnya fluoresensi dengan menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer. Sebenarnya apa sih spektrofotometer itu? Spektrofotometer itu adalah sebuah alat yang dapat mengukur jumlah dari cahaya yang menembus sumuran dari mikroplet. Kompleks antigen, antibodi yang kita buat pada well mikroplet akan memberikan perubahan warna yang pada cairan tersebut, sehingga akan memberikan optical density yang berbeda. Optical density dapat dinyatakan meningkatkan atau menurun berdasarkan pengenceran material standar, sehingga akan menghasilkan kurva dose respon yang nantinya akan digunakan untuk mengestimasikan kadar protein tersebut. Ini ada alatnya, spektrofotometer dan mikroplet. Selanjutnya ada kurva standar ELISA. Biasanya bentuk kurva standar ELISA itu tergantung pada skala X dan Y. Kurva standar ELISA dibuat dengan memplot konsentrasi standar pada X dan absorbansi pada Y. Pada skala normal akan membentuk garis linier, kecuali pada area dengan konsentrasi rendah. ELISA dapat dilihat, ini ada kurvanya. ELISA mulai dari 0, 100, 200, 300, 400, dan bagian yang atas 0,0, 1,0, 2,0. Selanjutnya, ELISA juga memiliki beberapa tipe. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe ELISA. Di mana tipe ELISA ada 3. Yang pertama adalah direct ELISA, yang kedua ada indirect ELISA, yang ketiga ada sandwich ELISA. Jadi dapat disimpulkan bahwa tipe ELISA itu ada 3. Direct ELISA itu kita bisa melihat dari gambarnya. Dari tahap pertama, antigen dan solid plate, di mana antigen ditempelkan pada plate dengan cara diadsorpsi. Kemudian yang kedua itu adalah belet antibody atau enzim, di mana tahap kedua ini antibodi yang berlabel enzim ditambahkan dan diinkubasikan dengan antigen. Yang ketiga ada signal dan kromogen atau substrat, di mana substrat atau kromofor ditambahkan dan terjadi pembentukan warna. Di sini ada indirect ELISA, ada 4 tahap, di mana tahap pertama itu antigen atau solid plate
di mana antigen ditempelkan pada plat dengan cara diadsorpsi. Tahap kedua, primer antibody. Antibody primer ditambahkan dengan diinkubasi. Yang ketiga, enzim labelet antibody. Antibody sekunder yang berlabel enzim ditambahkan dan diinkubasi. Tahap yang terakhir atau keempat, kromogen atau substrat atau signal. Substrat atau kromofor ditambahkan dan terjadi pembentukan warna. Yang ketiga, tahap ELISA atau yang terakhir ada sandwich ELISA, di mana sandwich ELISA ini tersusun. Seperti namanya sandwich ya, sandwich biasanya tersusun, mulai dari roti, sayur, dan lain-lain. Yang pertama itu kaptur antibody atau solid plate, di mana tahap 1 ini terjadi, antibody penangkap ditempelkan pada plate dengan cara adsorpsi. Yang kedua, antigen ditambahkan dan diinkubasi. Dan yang ketiga, antibodi yang berlabel enzim atau antibodi primer dan antibodi sekunder yang berlabel enzim ditambahkan serta. Dan yang keempat, substrat atau kromofor ditambahkan dan terjadi pembentukan warna. Dapat dilihat ya teman-teman, ini proses terjadinya sandwich ELISA. Aplikasi teknik ELISA. 1. Pemeriksaan donor darah untuk membuktikan adanya kontaminasi virus HIV-1 dan HIV-2 atau keberadaan antibodi anti-HIV. Hepatitis C atau keberadaan antibodi. Hepatitis B atau tes untuk keberadaan antibodi antigen virus. Kita harus benar-benar memeriksa bahwa pendonor darah itu terbebas dari virus HIV dan hepatitis. Selanjutnya ada aplikasi teknik ELISA, pengukuran level hormon. HCG sebagai tes kehamilan, biasanya ditemukan sebagai tes kehamilan ya. Kemudian LH menentukan waktu ovulasi, di mana ovulasi ini pembentukan sel telur tempatnya pada perempuan. Selanjutnya ada TSH, T3 dan T4 untuk hidroid. Ini berikut ini ada alat-alatnya. Sangat jelas. Prenagen untuk ibu hamil dan no preagen tidak ibu hamil. Aplikasi teknik ELISA. Yang ketiga ada pendeteksi infeksi, agen penularan secara seksual, HIV, sipilis, dan klamidia, hepatitis B dan C, Toxoplasma gondii. Dapat dilihat, ini ada gambar HB/SAB ELISA kit, sangat jelas. Selanjutnya ada labeling material, di mana labeling material ini diperlukan adanya marker untuk mengetahui ikatan antigen antibodi. Marker tidak boleh mengganggu ikatan. Bisa dilihat di bagian atas itu ada alat ELISA reader, dan di bagian bawah ada alat ELISA kit lengkap. Itu ada gambarnya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan ELISA reader. Yang pertama ada plat, ada well, ini alat ELISA reader. Pastikan alat sudah tertuju dengan arus listrik. Jika sudah, untuk menghidupkan, maka hidupkan tombol di sebelah kanan atas. Oke. Untuk awal akan muncul pada layar seperti ini.
itu adalah beranda pada Elisa Reader. Alat, kita dapat memilih program. Kita pertama akan memilih program. Lalu, untuk men-setting pemeriksaan apa yang mau kita lakukan. Lalu kita men-setting pemeriksaan yang akan kita lakukan. Pemeriksaan yang Anda inginkan bisa langsung exit. Jika sudah ada di pilihan itu, maka bisa langsung exit. Contohnya kita buat yang baru adalah, jika masih belum ada, kita akan membuat yang baru. Pertama, BPAH. Dapat mengklik keyboard yang ada di sebelah kanan atas. Dapat mengklik keyboard di sebelah kanan atas. Jika kita ingin memeriksa TPHA, kita tinggal menuliskan atau mengklik. Kita akan memberi nama program. Untuk Elisa Reader, dia menggunakan maka terdapat panjang gelombang 1 dan panjang gelombang 2. Maka terdapat panjang gelombang 1 dan panjang gelombang 2. 450 nanometer. Dan untuk pada gelombang 2 pada pemeriksaan kit, pada gelombang 2 630 yang mendekati. 630. Jadi untuk panjang gelombang setiap pemeriksaan dapat kita lihat pada kit. Untuk calibration mode kita biasanya Untuk kalibrasi mode kita bisa menggunakan yang sering digunakan adalah cut off yang sering digunakan. Lalu pastikan di blank. 0,050. Terlebih dahulu. Setelah itu jika Pastikan sudah, terlebih dahulu. kita bisa pencet next. Kita bisa tekan next. Untuk kualitatif, kita klik Untuk kualitatif, threshold value kita Sisi masuk. negatif adalah nilainya Negatif kurang dari 1,0 dan positif adalah kurang lebih dari 1,0. 0,10, positif lebih dari 1,0. Lalu klik finish. Klik finish. Lalu Setelah pemeriksaan yang kita inginkan yaitu TPHA sudah ada di program, TPHA, maka kita exit. Dan dia menjadi alat sudah disetting, maka kita dapat memasukkan yang sudah berisi well. micropad yang berisi well. Kita buka. Kita letakkan. Pastikan flat pada posisi yang benar. Pastikan flat pada posisi yang benar. Jika sudah, kita kita tutup. tutup. Untuk memeriksa, kita dapat Untuk memeriksa, kita tekan mempersingkat paste. waktu pada video kali ini. Untuk mempersingkat waktu Kita pada langsung video skip kali ini, saja. kita langsung skip. Oke, untuk flat direction, pilih 1 sampai 12 jika Pilih 1 sampai well yang 12. Anda gunakan Jika adalah well yang kita pada gunakan barisan ini, barisan pada barisan panjangnya 1 hingga 12. horizontal. Namun, jika Anda menggunakan menaruh well pada flat di bagian ini, Flatnya Anda dapat secara mengklik vertikal. A sampai H. A sampai H kita tekan. Lalu Pada tes mode, pada untuk tes mode, continue, bedanya dengan step adalah bedanya dengan step continue adalah ini secara berlanjut adalah dia waktunya continue secara 5 berlanjut detik saja. 5 detik Namun saja. untuk step, The step dia menggunakan waktu 15 waktu detik. 15 detik sekitaran. Kita menggunakan step Dan ini klik mixer speed slow. lalu kita klik Jadi mixer ini, speed. seberapa cepat dia memixer ya. Lalu kita seberapa cepat mixernya. Kita klik OK. 5 detik. Lalu kita tekan tekan Muncul OK. tampilan seperti ini. Lalu akan keluar tampilan seperti ini. Untuk memilih pemeriksaan yang mau kita lakukan, Untuk memilih pemeriksaan yang kita atau program lakukan, buat, kita dapat mengklik kita new. dapat menekan Lalu new. sesuai yang kita buat tadi adalah TPHA. TPHA seperti yang akan kita contoh sampel yang akan kita uji. Setelah itu kita klik di mana saja well yang kita taruh pada di mana flat. saja well yang kita taruh pada plat yang sudah kita masukkan ke alat tersebut.
Kita tekan. Anda dapat menggunakan tip oleh karena layar sangat kecil. Kita dapat menggunakan tip karena sangat kecil. Sudah. Selanjutnya, Jika semuanya sudah, jika klik semuanya start. sudah, tekan start. Sekarang testing. Sudah testing. Kita tunggu. Setelah mixer tadi, maka flat masuk ke dalam. Maka plat masuk ke dalam dan keluar. Selesai, Jika sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini. result, Kita exit, exit, exit lagi, cancel. cancel. Akan meng-save Untuk data melihat tadi. hasil pemeriksaan, Untuk Anda melihat dapat hasil mengklik pemeriksaan report. kita dapat melihatnya. Klik program, Lalu kita klik program. Today. Oke. Ini pemeriksaan yang Anda lakukan tadi, klik Kita klik. and preview. Kita tekan preview. Keluarlah hasil pemeriksaan. Keluarlah yang Anda hasil lakukan. pemeriksaannya. Ini. Maka begitulah Begitulah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan Elisa dengan Reader. menggunakan Kita Elisa exit. Reader. Jika pemeriksaan yang Anda lakukan sudah selesai, Jika pemeriksaan maka sudah Anda selesai, tinggal mematikan Elisa Reader. kita tinggal Klik mematikan photo Elisa Reader. and yes. Sekian penjelasan dari penggunaan teknik Elisa. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.